Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Alhamdulillah, segala puji yang sekian banyak mempermudahkan langkah kita untuk selalu taat kepadanya dan memudahkan segala urusan kita dalam perkara-perkara kebaikan. Termasuk salah satu diantaranya adalah Allah Ta'ala mudahkan waktu dan langkah kaki kita untuk duduk sejenak sembari menanti datangnya waktu salat Isya untuk mengkaji salah satu di antara syariat agama kita, yaitu Islam. Yaitu kita sampai pada hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damun mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali salah satu di antara tiga. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya adalah pembunuhan. Wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu kaum muslimin, hadis yang ke-14 ini merupakan tafsiran dari hadis yang ke-8 dari Arba'in Nawawi. Bagaimana bunyinya hadis yang ke-8 yang sudah pernah kita pelajari, yaitu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
Fa idza fa'alu zalika, ketika mereka sudah melakukan semua itu, asamu minni dima'akum, maka terjaga dariku darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali hak di dalam Islam. Nah ini, jadi secara asal, Bapak Ibu semua, bahwa darah seorang muslim itu hukumnya haram untuk ditumpahkan, alasan apapun itu, ya. Dengan alasan apapun tidak diperkenankan, diharamkan hukumnya untuk menumpahkan darah seorang muslim, ya. Kenapa? Karena darah seorang muslim itu mahal Bapak Ibu, ya. Saking mahalnya darah seorang muslim itu, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang andaikan lazawalud dunya, jadi hancurnya dunia itu dan seisinya, ahwanu indallah, lebih hina, lebih rendah min qatli muslim, daripada terbunuhnya seorang muslim. Haji, ya. Masih lebih baik hancurnya dunia dan seisinya, kata Nabi, dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim, satu orang muslim terbunuh tanpa alasan yang dibenarkan, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Maka kita lihat, ya Allah, ya, berita-berita di media, di medsos, hampir yang namanya pembunuhan itu setiap hari di semua daerah, ya tidak kabupaten, ya Pasuruan, ya kemudian daerah lain, itu hampir setiap hari yang terbunuh itu seorang muslim, baik wanita maupun laki-laki. Itu Bapak Ibu. Dan itu semuanya alasannya tidak dibenarkan di dalam Islam. Ada yang karena selingkuh, ya, ada yang karena pengaruh alkohol, narkoba, ada yang kemudian terjerat hutang, kemudian dibunuh, ada yang kemudian karena sakit hati, kemudian dia dibunuh, kemudian karena ingin merampas hartanya, kemudian orang ini dibunuh, ya. Jadi banyak sekali menghiasi media dan kemudian medsos kita, hampir setiap hari pembunuhan, ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan yang sangat keras bagi siapapun. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Maksudnya sengaja itu udah direncanakan kapan mau dibunuhnya, kemudian gimana mau dibunuh, dan kemudian dengan suatu alat yang bisa dipakai untuk membunuh, ya. Entah dengan senjata tajam, entah dengan senjata yang tumpul, ya, ataupun apapun yang bisa dipakai untuk membunuh, maka itu namanya pembunuhan dengan sengaja. Maka balasannya, fajazauhum jahannam khalidan fiha. Maka balasannya orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja itu adalah neraka jahanam khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Ini para ulama khilaf, ya, tentang masalah bagaimana hukumnya orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, apakah kekal di neraka tidak bisa keluar lagi, atau masih ada harapan untuk diampuni sehingga kemudian dia bisa keluar dari neraka, ya. Ini ada khilaf para ulama. Maka yang rajih, ya, yang lebih kuat adalah mereka itu bisa keluar dari neraka dengan catatan mereka itu dimaafkan oleh yang terbunuh, yang korban, atau dimaafkan oleh ahli warisnya, ya, dimaafkan oleh ahli warisnya. Kenapa? Karena urusan darah ini Bapak Ibu,
Ini bukan urusan yang ringan. Jenengan sebanyak apapun ibadah sholatnya, tahajudnya kenceng, mempeng, sholat sunnahnya pun juga kemudian tidak pernah ketinggalan, tetapi panjenengan sudah pernah melakukan kezaliman berupa darahnya seorang muslim, itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai darah itu lunas. Sampai lunas. Gimana caranya lunas? Caranya lunas adalah di dunia dia dimaafkan oleh korban. Mungkin dimaafkan sama korban? Tidak mungkin, karena korban sudah meninggal. Yang kedua, dimaafkan oleh ahli waris. Ada anak-anaknya, ada saudara-saudaranya, kemudian ada paman dan bibinya. Ketika mereka memaafkan pembunuh, maka dia pun kemudian selamat, ya. Dan harus membayar diat, denda. Ya, dendanya ya terserah ahli warisnya, mau berapa ratus juta, mau berapa miliar, atau mau berapa triliun. Yang penting jenengan bayar denda, selamat juga dunia dan akhiratnya. Ya, nah ini berat Bapak Ibu. Ketika hal itu semua tidak terpenuhi, baik dimaafkan maupun membayar denda tidak dipenuhi, maka darah itu akan ditagih nanti pada hari kiamat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti di akhirat ada suatu tempat yang namanya kontoro. Ya, kontoro itu suatu tempat di mana di situ akan ditegakkan kisos. Tahu kisos, ya? Jadi kisos itu kalau jenengan pernah nempeling orang, mukul orang, tidak terbalas di dunia, maka besok di akhirat jenengan akan ditempeling atau mungkin dipukul sebagai bentuk kisos. Ketika di dunia ada orang yang jenengan rampas hartanya dan belum sempat terbayarkan, maka di tempat yang namanya kontor itu jenengan akan membayar lunas harta yang pernah jenengan rampas dari orang lain. Hati-hati, ya. Jadi perkara kezaliman ini, terutama darah, itu tidak akan pernah dibiarkan sama Allah Ta'ala. Jangan pernah main-main Bapak Ibu dengan masalah darah, ya. Hati-hati betul, ya. Nah, pembunuhan yang tidak sengaja saja, pembunuhan yang tidak sengaja itu tidak otomatis kemudian dia bebas. Itu nggak sengaja, ya. Contoh nggak sengaja gimana Ustaz? Contoh nggak sengaja itu begini, jenengan bawa bedil manuk, ya kan? Rencana mau berburu entah ke kebun atau mungkin ke hutan, gitu ya. Nah, begitu kita ini ngeker nih burung, kayaknya udah presisi nih, udah titis, mesti kenanya burung itu, ya. Dan bilalah begitu jenengan tembak itu burung, nggak kena Pak, meleset, dan kemudian peluru itu mengenai orang lain, ya, sehingga orang lain pun kemudian meninggal karena tembakan burung. Nah, ini gimana dalam Islam? Nah, di dalam Islam orang ini tidak terkena kisos, tetapi dia harus membayar denda, ya, membayar denda atau mungkin dimaafkan oleh ahli waris. Itu tidak sengaja, ya. Apalagi yang sampai sengaja, terencana dengan persiapan dengan sangat matang untuk membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Itu nanti besok pada hari kiamat itu benar-benar akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa nanti ada orang yang ketika dia menjadi korban pembunuhan, ya, dia akan berjalan menghadap Allah tanpa kepala, ya, berjalan kepada Allah tanpa kepala, kemudian badan itu mengucurkan darah, kemudian badan itu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya, ya Allah, dulu aku ini pernah dibunuh sama seseorang, sama fulan bin fulan, maka hari ini saya minta keadilan darimu. Ya, maka orang yang membunuh dipanggil, ya, dipanggil, yaitu bunuh dibayar bunuh, kisos di situ. Nah, karena di sana tidak mungkin ada orang itu meninggal dunia di akhirat
maka nanti sebagai gantinya itu pahala-pahala kebaikan panjenengan diberikan kepada orang yang pernah kita bunuh. Jenengan sholatnya pateng, 5 waktu nggak pernah ketinggalan, sunnahnya juga masya Allah luar biasa. Lu jangan bangga Pak, ya. Itu nanti pahala sholat panjenengan akan diberikan kepada orang yang pernah panjenengan bunuh dulu ketika di dunia dan belum dimaafkan. Ya, kemudian datang lagi Ramadan sunnah, ya. Ternyata masih ada orang lagi yang pernah panjenengan bunuh, kemudian orang ini akan menuntut balas dan semua pahala puasa panjenengan akan diberikan kepada orang yang pernah kita bunuh. Apa enggak ngeri Pak? Jadi jenengan udah susah payah gitu ya, beramal solid di dunia, jengkang jengking apa demi sampai tidak bluetek, pahalanya dikasihkan sama orang. Itu apa enggak rugi panjenengan? Ya rugi Pak. Nabi, orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, tidak dunia apa-apa, karena dia sudah upayakan pahala di dunia, dilalah dikasihkan sama orang lain. Bangkrut panjenengan di akhirat, rugi kan? Rugi. Makanya hati-hati permasalahan darah kaum muslimin, ya. Jangan mudah-mudah melupakan darah seorang muslim. Haram Bapak Ibu, okay? Haram hukumnya. Nah, memang jenengan apa sakit hati ya, atau mungkin apa ya nggak enak sama orang, udahlah mending ngalah sudah, ya. Mending sakit hatinya itu disimpan di sini. Ya meskipun sakitnya tuh di sini, ya sakitnya tuh di sini, ya nggak apa-apa. Jenengan simpan aja itu sakit hatinya, ya kan? Nanti sakit hatinya itu jenengan cari itu di akhirat sakit hatinya. Jangan jenengan tumpahkan di dunia, tidak usah. Simpan aja di hati, kemudian jenengan nanti akan cari di akhirat. Ya Allah, ini dulu fulan pernah menyakiti saya, tolong saya minta keadilan. Ya, mending begitu Pak. Ya, daripada jenengan tumpahkan di dunia, jenengan rugi dunia akhiratnya. Ya kan? Nah, jadi itu yang pertama, bahwa hukum asalnya seorang muslim itu darahnya adalah haram untuk ditumpahkan. Nah, kecuali ya, kecuali sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah dia berzina. Jadi orang yang menikah dia berzina atau zina muhsan, ya. Ini hukumnya boleh dibunuh. Nah, tapi dengan catatan, siapa yang boleh membunuh? Nah ini ya, yang boleh membunuh orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, yang berhak melakukan pembunuhan itu adalah penguasa. Tidak setiap orang mempunyai hak untuk membunuh orang yang sudah menikah dia, meskipun dia itu istri kita, meskipun dia itu suami kita. Nonton Bapak Ibu. Okay. Nah ini kadang ya mungkin ya wajar ya, mungkin karena dia gelap mata, dibakar oleh rasa cemburu yang luar biasa, begitu melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, kemudian dibacok istrinya juga dengan selingkuhannya itu, kemudian dua-duanya mati. Kayak di mana? Yang di Madura itu ya, di Bangkalan itu, ya. Jadi dua-duanya, istrinya juga kemudian selingkuhannya dibunuh dua-duanya. Nah, ini dalam Islam tidak dibenarkan seperti ini, okay? Tidak dibenarkan. Apalagi panjenengan tidak melihat secara langsung istrinya berzina dengan orang lain. Loh, berat loh Pak. Betul ini. Di dalam Islam itu berat ketika panjenengan sudah menuduh seseorang itu dengan tuduhan berzina. Jenengan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Contoh nih, ketika jenengan dobrak ya
istri panjenengan ada di kamar hotel dengan lelaki lain, tapi jenengan nggak lihat. Iya tah kalau istri saya itu berzina. Lah kalau ternyata belum, gimana? Cuma sekedar mungkin belum berzina, cuma sekedar masih ngobrol dulu ya, belum berzina tapi sudah ketahuan didobrak. Kemudian tuh, jangan tidak punya 4 orang saksi, 4 orang saksi laki-laki yang dewasa, yang udah balik, yang udah berakal, jangan nggak bisa mendatangkan. Di dalam Islam Bapak Ibu, panjenengan akan dicambuk sebanyak 80 kali, dan kemudian panjenengan persaksiannya ditolak selama-lamanya sampai panjenengan meninggal dunia. Jangan kalau bersaksi lihat hilal, oh saya udah melihat hilal, ditolak, ya ditolak, karena panjenengan sudah menuduh istrinya berzina tanpa saksi. Loh, berat. Ya. Nah, para ulama fikih mengatakan demikian. Andai kan sudah ada 4 orang saksi laki-laki, tapi 4 orang saksi ini tidak melihat secara nyata kalau perempuan dan laki-laki ini berzina, maka ditolak. Loh, sampai telitinya kayak begitu loh Bapak Ibu. Ya, gimana Ustaz? Kan zaman sekarang ini sulit. Ya memang dibikin sulit. Ya, oleh Allah Ta'ala itu memang dibikin sulit tuduhan berzina, agar orang itu tidak mudah-mudah untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Imam Nawawi sampai menggambarkan Bapak Ibu, orang itu dikatakan berzina, berzina, sampai digambarkan sama Nabi, andaikan ada sebuah ember, ya, ember timba berisi air, kemudian masuk ke dalam sumur, itu sudah dikatakan berzina. Gitu gambarannya. Paham gambaran ini? Maksudnya begini, maaf ya, agak sedikit roso ya, agak sedikit resmi, tapi tidak begitu maksudnya. Maaf ya. Gimana ya mau ceritakan? Andai kan ada kepala nih ya, ada kepala. Kepala ini cuma menempel di luar, menempel begini. Berzina? Tidak berzina. Andai kan kepalanya udah masuk, tapi belum mentok, udah berzina? Belum. Bayangkan, sampai begitu Pak. Cuma kepalanya saja yang masuk, tapi belum sampai mentok, sampai notok begini, itu belum dikatakan berzina di dalam Islam. Baru ketika semuanya sudah masuk tol, notok sampai segini, itu sudah dikatakan berzina. Loh, sampai kayak gitu loh Pak gambarannya. Sulit nggak kayak begitu? Sulit. Tuh, ya apa Ustaz? Zaman sekarang kayak begitu sulit. Betul, memang sulit Pak. Padahal itu udah ada 4 orang saksi laki-laki yang udah balik, berakal, tapi cuma nggak lihat. Loh, cuma nempel tok, belum sampai masuk semua. Loh, ditolak Pak dalam Islam kayak begitu. Ya kan? Cuma sekedar dengan dobrak pintu, kemudian ada berdua suami istri yang bukan mahramnya, atau mungkin hanya sekedar chat-chat saja, atau mungkin hanya sekedar foto-foto saja. Nggak bisa kayak begitu. Berat makanya. Nah, cuma karena berhubung ya negara kita ini ya bukan negara Islam, juga bukan negara kafir, ya negara sekuler, agak-agak sulit lah untuk menerapkan seperti ini. Maka akhirnya yang terjadi hukum massa. Jadi ya karena dibakar rasa cemburu, akhirnya istrinya kemudian dibunuh. Ya meskipun ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Oke. Nah, jadi sekali lagi, yang berhak untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang menikah kemudian dia berzina itu adalah seorang penguasa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah merajam seorang wanita dari Huwaidiyah, dari suku Huwaidiyah, dan kemudian juga
seorang sahabat yang bernama Ma'is, ya, itu pernah meminta supaya disucikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian Nabi pun merajam wanita ini dan kemudian juga laki-laki yang bernama Ma'is. Ini Pak. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama, andaikan nih kita jatuh ke dalam dosa zina, naudzubillah ya, andaikan sudah terjatuh, kira-kira perlu enggak kita ini melapor kepada hakim, kepada penguasa? Jawabannya tidak perlu, ya, tidak perlu. Kenapa? Karena ketika panjenengan itu sudah mengadu, melapor kepada hakim, pengadilan, penguasa, maka wajib bagi penguasa dan pengadilan itu untuk menegakkan hukum had. Ya, jadi kalau sudah menikah, hukumnya dibunuh. Dengan cara apa dibunuh? Kalau menikah dengan cara dirajam. Jadi badannya itu ditanam sebanyak kemudian dilempari batu dengan ukuran yang tidak besar juga nanggung segini Pak. Nah, apa rahasianya? Kenapa orang yang menikah itu hukumnya kok dibunuh dengan cara dirajam, dilempari batu yang ukurannya sedang-sedang saja, tidak batu besar segini? Mengapa demikian? Kata para ulama, agar orang itu merasakan pedih dan perihnya sisaan di dunia, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, karena dia sudah merasakan kenikmatan zina dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, semuanya nikmat semua, ya kan? Rambut sampai merasakan nikmatnya zina. Bayangkan, bulu-bulu kita ini sampai merasakan nikmatnya zina, tulang belulang, urat saraf, pembuluh darah merasakan nikmatnya zina. Maka demikian pula ketika orang itu terkena rajam dengan ukuran batu yang sedang, maka dia menikmati bagaimana pedihnya dan perihnya rajam itu, mulai dari semua rambut-rambutnya, urat-uratnya dan pembuluh darahnya. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan orang yang belum menikah. Kalau belum menikah itu cuma dicambuk Pak, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, dibuang selama 1 tahun. Mengapa kok beda Ustaz? Karena orang yang belum menikah ini dia tidak ada sesuatu yang bisa untuk mencegah hawa nafsunya di saat itu. Gak ada pelampiasan Pak. Dia mau ML, dia mau hubungan, ya gak ada musuhnya. Gimana gak ada musuhnya? Dan sedangkan orang yang menikah, ketika gejolaknya itu dia muncul, dia ada pelampiasannya, ada istrinya, ada suaminya, ada pelampiasannya. Dan ini orang yang bujang, ketika birahinya naik, mau kemana? Ya kan, istri nggak punya, suami nggak punya, maka kemudian akhirnya dia pun berzina. Maka hukumannya ringan, hanya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama satu tahun. Nah, kembali, jadi tidak perlu lapor, ya, kalau memang kita sudah terjatuh kepada perbuatan zina, tidak perlu lapor, cukup kita ini sembunyikan dosa itu, ya, sembunyikan dosa itu, jangan diceritakan sama orang lain. Kadang kita ini enggak Pak, udah melakukan dosa, tapi seneng, bangga dengan perbuatan dosa itu, kemudian diceritakan sama orang lain. Oh, engkau yang lemah atau mungkin cewek. Oh, doanya aku rejin cewek dah, rejin ambek bodir ya biola dia. Itu seneng Pak, ya, diceritakan sama temannya, ketemu sama temannya dia cerita, nanti ketemu sama temannya cerita, pasti bengkok ya, pas terlalu bengkok, nanggung mata ya lor ya, booking di hotel, ngarisi dia model aja sing itu 100 nih semalam, wah kalah pun bek bulan,
Lu seneng Pak diceritakan sama orang lain. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ya. Padahal Allah sudah menutupi dosa kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kita sudah berzina sama orang lain, enggak ada yang tahu. Lah kok jenengan buka aib sendiri diceritakan sama orang lain? Loh, ya. Nah, ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Jadi semua dosa umatku itu diampuni, dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang melakukannya dengan terang-terangan. Wa minal mujaharati, termasuk di antara dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan adalah ketika seseorang berdosa pada malam hari, kemudian pada siang harinya dia ceritakan kepada orang lain. Dia berdosa pada siang hari, kemudian pada malam harinya dia ceritakan kepada orang lain. Itu namanya berdosa terang-terangan, Pak. Ya. Nah, jangan ya Dik ya. Nah, jangan diceritakan sama orang lain. Tutup sama jenengan aibnya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Ya, cukup. Nah, kecuali memang panjenengan berharap supaya disucikan di dunia, biar nanti di akhirat dia tidak mendapatkan siksa, maka dia boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja untuk melapor kepada penguasa. Nah, tapi sebaiknya kata para ulama, dia tutupi dosanya itu dan dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wan nafsu bin nafsi. Orang boleh ditumpahkan darahnya apabila dia sudah melakukan pembunuhan. Sudah melakukan pembunuhan. Dan sekali lagi, yang berhak untuk menjatuhkan vonis hukuman mati ini adalah penguasa. Bukan setiap individu berhak untuk memutus orang ini berhak. Tidak. Sekali lagi saya ulangi, yang berhak untuk melakukan hukuman mati itu hanyalah seorang penguasa. Ya? Membunuh dibalas dengan bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian al-qisas, qisas terhadap pembunuhan. Ya. Al-hurru bil hurr, orang merdeka dengan merdeka. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Wal anfu bil anf, hidung dengan hidung. Qisas, ya. Itu dalam Islam. Bahkan termasuk juga ketika ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka dilaporkan kepada penguasa dan penguasalah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman mati. Nah, cuma sekali lagi, sayang di negeri kita ini hukumannya masih warisan Belanda, masih pakai KUHP Belanda, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menuntut keadilan sesuai dengan syariat Islam. Sulit, Pak. Ketika keluarga panjenengan dibunuh, jenengan menghendaki dibunuh juga sulit. Tidak bisa seperti itu. Ya, paling banter 10 tahun, 15 seumur hidup, itu paling banter dan maksimal seumur hidup sudah. Ya, kalau hukuman mati sulit, tidak bisa. Kecuali sudah pembunuhannya sudah sangat fatal, ya. Kayak misalkan membunuh sekian puluh orang, sekian ratus orang, ya, dan mungkin baru bisa dihukum mati. Tapi kalau cuma jenengan keluarganya saja yang dibunuh, jenengan minta supaya dihukum mati saja, sulit, Pak, ya, sulit. Makanya ini tugas kita bersama-sama, ya, tugas kita bersama-sama mengawal, ya, mengawal upaya penegakan syariat Islam ini. Nah, tapi anehnya ketika ada upaya-upaya seperti ini dari kaum muslimin, ya, pemberantasan maksiat-kemaksiatan, kemudian juga pembunuhan,
kemudian begal di mana-mana. Itu yang menjegal ya ternyata dari umat Islam sendiri. Itu juga kita juga heran gitu loh. Ya. Apakah keluarga mereka itu juga belum pernah jadi korban tak? Korban pembunuhan, korban begal. Sehingga ketika ada umat Islam untuk berupaya mengawal penegakan syariat Islam ini, kenapa dijegal? Ya kan? Kembali mengatakan kemudian ini negara Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara Islam, ya. Kita ini negara Pancasila. Wah, repot sudah kalau begitu. Ya kan? Ya kita cuma tinggal ya wes lah, ya apa maneh, ya kan? Nah, jadi ya nikmati saja. Nikmati saja kita ini jadi korban pembunuhan. Ya, nanti akan kita tagih besok di akhirat terhadap orang-orang yang sudah membunuh kita atau yang membunuh keluarga kita. Oke. Nah, wan nafsu bin nafsi. Nah, orang yang membunuh itu dia dihukum juga dengan pembunuhan. Nah, kecuali pembunuhan itu dilakukan karena kita ini membela diri, itu bukan termasuk pembunuhan, bukan. Contoh misalkan ada pencuri masuk ke rumah mau mencuri harta jenengan atau mau memperkosa istri, kemudian jenengan bangun, jenengan lawan, ambil celurit, ambil pedang, kemudian duel antara kita dengan pencuri, kemudian pencurinya mati. Ya. Gimana dalam Islam? Di dalam Islam kita terkena dosa pembunuhan, boten Pak. Bahkan malah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan pahala karena membunuh pencuri. Beda dengan negara kita. Loh, ini sekali lagi. Kita ini melawan begal, melawan pencuri, kita malah dipidana, Pak. Kebalik kan? Nah, kita yang jadi korban, kita nggak dapat keadilan. Begitu kita yang melakukan, membela diri, kita yang kena pidana. Itu negara kita. Ada begal tiba-tiba, jenengan lawan, begalnya mati, kena pidana jenengan. Pidana pembunuhan. Loh, ya opo gitu loh. Gitu ya, aneh lah negara kita ini. Jadi kita ini serba salah di Indonesia ini, Pak. Betul, serba salah. Kita masa mau pasrah gitu ya, ya wes ambilin sepeda motorku, ya wes bunuhan, masa begitu kan? Tapi kalau melawan ya kita dipidana gitu. Jadi serba repot ini. Ya. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Nah ini, ya, jadi dengan duel sama pencuri, sama begal, dengan mati syahid. Ya, dengan duel dengan pencuri, kemudian pencurinya mati, pencurinya masuk neraka, dengan masuk surga. Ya, ini pengecualian. Ya, jadi karena membunuh orang lain, dikarenakan orang itu merampas harta kita atau bermaksud untuk membunuh kita, maka bukan termasuk pembunuhan. Nah, termasuk juga ketika dalam kondisi perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka juga bukan termasuk pembunuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang tidak boleh dibunuh selain seorang muslim. Seorang muslim yang pertama, orang kafir zimmi itu enggak boleh dibunuh apapun alasannya. Ustaz, dia kan orang kafir, dia kan Nasrani Ustaz, dia kan Hindu. Loh iya, tapi dia kafir zimmi Bapak Ibu. Dia mau hidup rukun bersama dengan kita, toleransi, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, ya kan? Tidak boleh dibunuh kafir zimmi, ya kan? Nabi mengatakan, man qatala zimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, lam yarih raihatal jannah, dia tidak bisa mencium baunya surga. Ini kafir zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu
orang kafir yang ada perjanjian antar dua negara. Oke. Contoh misalkan duta besar, kemudian konsulat jenderal, kemudian para pekerja asing, para pelajar asing, ya. Jadi orang-orang kafir yang tinggal di negeri Indonesia, mereka ada ikatan perjanjian antara dua negara bilateral, gitu kan? Maka mereka pun juga tidak boleh dibunuh. Yang terakhir, kafir mustakman, ya. Kafir mustakman ini orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan di negeri muslim, dia pun juga tidak boleh dibunuh. Nah ini, jadi orang Islam, ya, kemudian kafir zimmi, kafir muahad, kafir mustakman, ini di dalam Islam tidak boleh dibunuh. Andai kan terjadi pembunuhan dengan sengaja, meskipun yang dibunuh orang kafir, maka panjenengan terkena hukuman kisos, dihukum mati juga kalau penguasanya menerapkan syariat Islam. Paham nggih? Nah, yang keempat, kafir harbi. Ya ini bukan, ya. Jadi kafir harbi, orang kafir yang mengangkat senjata, menginvasi militer kaum muslimin, kemudian terjadilah pertempuran antara muslim dengan kafir, maka ini bukan termasuk pembunuhan. Oke, nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, ya, murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah ini, jadi orang murtad yang keluar dari agama Islam itu mendapatkan hukuman mati dari seorang penguasa muslim. Nah, mengapa orang yang murtad keluar dari agama Islam ini dia dihukum mati dibandingkan dengan orang kafir yang tidak boleh dihukum mati? Apa alasannya? Alasannya kata para ulama, karena orang ini dia sudah pernah merasakan nikmatnya masuk ke dalam agama Islam. Dia sudah tahu rahasia dan seluk-beluknya umat Islam dan kelemahan-kelemahannya. Itu Pak, bedanya dengan orang kafir, kafir zimmi, kafir muahad, kafir mustakman, dengan orang yang murtad. Kenapa nggak dihukum mati? Karena orang Islam dia sudah merasakan kenikmatan masuk agama Islam, ya kan? Kayak apa misalkan dapat pahala, ya, kemudian ibadah yang begitu sangat mudah, belum lagi nanti fasilitas yang lain, ya, yang luar biasa yang kita rasakan di saat ini, ya. Kemudian kita tahu tentang seluk-beluk Islam. Oh begini loh Islam itu, ketika dia mau berjaya, Islam itu akan lemah. Pas begitu dengan murtad, dikhawatirkan panjenengan akan menceritakan semua kelemahan-kelemahan Islam. Makanya kemudian di dalam Islam itu orang yang murtad keluar dari Islam itu hukumnya adalah hukuman mati. Ya, cuma sekali lagi bahwa di negara kita masih sulit yang seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang menyimpang, ya, dari ajaran Islam atau yang terang-terangan melakukan pembunuhan, kemudian yang terang-terangan murtad masuk ke Syiah, masuk ke Ahmadiyah, itu sulit, ya, untuk dilakukan hukuman mati. Nah, makanya di dalam Islam itu kita untuk jangan bermudah-mudahan untuk melakukan tindakan anarkis, untuk melakukan tindakan anarkis, meskipun mereka secara akidah, ya, secara akidah itu mereka bukan lagi saudara kita muslim, ya, tetapi hendaknya perbuatan-perbuatan anarkis itu dihindari, ya, supaya tidak membawa efek, ya, negatif dan juga bagi kaum muslimin. Sehingga kita lihat di masyarakat kita
orang-orang yang berusaha untuk menegakkan dinul Islam, ya, memberantas aliran-aliran yang menyimpang, itu dikatakan sebagai kaum yang radikal maupun intoleran. Nah, Allah ta'ala bisawab. Mungkin sebelum kita lanjut, ya, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait zina, di dalam IS An-Nur, saya baca ada seorang suami kalau tidak mendapati saksi sebagai empat, di situ disebutkan dia diwajibkan bersaksi 4 kali, yang kelimanya itu bersumpah laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta, atau sebaliknya kalau ia berbuat. Atau maksud juga yang tertuduh juga diwajibkan bersumpah bahwa tuduhan itu maksud dan demikian. Nah, apabila seorang suami yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya telah benar-benar sampai disebutkan tadi berzina, dan sekaligus seorang suami ini merekamnya, mau dijadikan sebagai bukti sumpah. Nah, kemudian setelah bukti rekaman dan di hadapan hakim, suami ini bersaksi sebanyak 4 kali dan bersumpah bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia sudah laksanakan tadi 4 dan 5 yang sudah dilaksanakan. Ditambah lagi dia menyerahkan satu bukti lagi baru hasil rekaman itu bahwa istrinya benar-benar berbuat zina. Lalu si hakim ini memutuskan bahwa istri tersebut telah benar-benar berbuat zina. Hakim, apakah si hakim ini dapat dibenarkan atas keputusannya? Itu yang pertama. Terkait dengan mafalul jamaah tadi, apakah yang dimaksud memisahkan diri dari jamaahnya itu golongan ini? Misalkan orang umpamanya orang Muhammadiyah pindah ke itu misalkan, apakah ini termasuk, atau sebaliknya orang itu misalkan pindah ke Muhammadiyah atau pindah ke jemaah yang lain misalkan, apakah ini yang dimaksud, ataukah yang dimaksud itu memisahkan diri dari jamaah itu alias keluar dari Islam itu sendiri? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Di dalam Islam itu, Bapak Ibu semua, ada hukum fikih namanya li'an. Li'an itu antara suami istri sama-sama saling menjatuhkan laknat. Kapan terjadinya li'an? Terjadinya li'an itu apabila suami menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, dia menuduh berzina, atau mungkin juga ada tambahan tadi, ada tambahan rekaman video mulai dari awal permainan sampai selesai, di video sampai selesai, oke. Kemudian diserahkan bukti itu juga tuduhan itu kepada majelis hakim. Kemudian oleh majelis hakim, setelah dicek videonya, ternyata video ini asli, bukan AI, ya, bukan AI atau mungkin bukan editan, tetapi benar-benar asli, murni video itu. Akhirnya kemudian sang hakim memutuskan, bagaimana istri, tuduhan suamimu dengan video ini, apakah benar kamu mengakui? Ternyata istrinya mengelak. Oh tidak, Pak Hakim, ya, apa yang dituduhkan oleh suami saya itu tidak benar, itu dusta, misalkan begitu, ya kan? Maka majelis hakim di sini adalah meminta supaya masing-masing suami istri ini mengajukan sumpah. Yang suami sumpah 4 kali kalau tuduhannya itu benar,
yang istri bersumpah 4 kali kalau tuduhan itu dusta. Sumpah yang kelima, suami mengatakan kalau tuduhan saya ini berdusta, maka saya berhak mendapatkan laknat Allah. Istri juga begitu, sumpah yang kelima, kalau tuduhan suami saya ini benar, maka saya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, Pak. Ya, selesai acara li'an. Dan setelah acara li'an itu selesai, maka suami istri itu harus bercerai. Selama-lamanya tidak boleh rujuk. Tidak boleh. Meskipun istri sudah menikah sama lelaki yang lain, diceraikan, mau rujuk lagi tidak bisa. Beda dengan talak. Beda dengan talak ya. Ini li'an nggak bisa. Jadi dengan sudah li'an, dia udah menikah sama lelaki yang lain, diceraikan sama ini lelakinya, kemudian tiba-tiba kangen. Aduh, kok kangen ya sama suamiku? Aku kok sih punya rasa cinta. Rujuk ah, Bang. Aku kangen nih, aku masih cinta sama kamu. Kita rujuk yuk. Bisa? Tidak bisa. Ya, karena sudah terjadi li'an antara suami istri, maka dia bercerai sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berat, okay? Jadi berat tuduhan berzina ini, apalagi sampai li'an. Makanya jangan gampang-gampang untuk melakukan tuduhan berzina. Okay? Nauzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari dosa-dosa berzina yang membawa efek yang begitu sangat fatal di dalam syariat Islam. Baik. Yang kedua, memisahkan diri dari jamaah. Apakah yang dimaksud adalah kita pindah ormas, ya, dari NU ke Muhammadiyah, dari Muhammadiyah ke NU, atau mungkin dari jamaah-jamaah yang lain, begitu? Nah, kata para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan memisahkan diri dari jamaah itu adalah memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Berarti dia udah murtad, keluar dari Islam, itu dianggap udah keluar dari jamaah kaum muslimin. Nah, hadis ini Bapak Ibu dipakai oleh sebagian kelompok-kelompok di dalam Islam yang memakai baiat, ya, terutama kayak apa, torikoh, ya, torikoh ini, torikoh itu, ya. Nah, orang itu ketika masuk ke torikoh itu harus ada baiat antara dia dengan romo, ya, romonya torikoh, atau mungkin yang diulamakan di situ, di baiat. Begitu acara baiat itu selesai, ya, kemudian jenengan bertobat, aduh, ternyata torikoh ini menyimpang, dia sesat, jenengan ingin keluar dari torikoh ini, dari jamaah ini. Kemudian serentak mereka semuanya memberikan ultimatum pakai hadis ini, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali salah satu 3. Nah, berhubung jenengan memisahkan diri dari jamaah torikoh ini, dianggap itu darahnya halal. Maka jenengan lihat orang-orang yang keluar dari kelompok-kelompok sesat, dari torikoh baiat itu, kebanyakan itu diancam, dikejar, jenengan diancam mau dibunuh. Ada yang sempat yang sudah dibunuh, ada yang begitu, karena memakai hadis ini salah satunya, Pak. Nah, makanya hati-hati, okay? Jenengan mau masuk ke torikoh, mau jamaah itu hati-hati, Pak. Sebab jenengan kalau sudah keluar itu nggak bisa keluar, pasti akan ada ancaman pembunuhan, dan itu nyata, ya, dan itu nyata. Jadi yang dimaksud dengan memisahkan diri dari jamaah ini bukan pindah ormas, ya. Jadi pindah ormas boleh-boleh saja, ya, dari satu ormas ke ormas yang lain boleh-boleh saja, itu tidak haram, ya. Tapi jangan sampai kita ini keluar dari Islam sehingga kita keluar dari jamaah kaum muslimin. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, dengan senang hati.
Ini terkait pembunuhan yang berkaitan dengan HM, yang berkaitan dengan HM saudara kita. Semisal kita itu membela diri, yang biasanya kita kan banyak di TV maupun di kita juga banyak yang kasus perampasan harta misalkan atau warisan atau misalkan harta yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang merampas masing-masing warga misalkan seperti ini. Nah, semisal warga ini yang hartanya dirampas oleh sebuah perusahaan, lalu warga ini membunuh kepada dari pihak perusahaan atau orang yang merampas orang yang berbunuh, apakah yang membunuh ini masuk dalam kategori halal? Nah, sebuah perusahaan merampas harta masyarakat, warga. Contohnya gimana, Pak? Apakah misalkan perusahaan ini masuk gitu ke rumah mengambil harta, atau gimana bentuknya? Salah satu kasus itu di Kalimantan itu saya baca di berita itu ada seorang warga yang sudah memiliki rumah, lalu ada orang yang dari etnis Tionghoa yang dia itu pemilik suatu perusahaan mengklaim bahwa tanah itu sebagai miliknya. Kasus tersebut bahwa si pihak warga ini juga punya bukti-bukti yang sah dan juga secara historisnya pun lebih lengkap ya. Sementara yang pihak perusahaan itu hanya sekedar mengklaim, seperti yang kasus di Kalimantan itu, yang perusahaan ini hanya sekedar mengklaim bahwa itu adalah bagian daripada perusahaan yang dia miliki, dan bahkan dia sampai mendatangkan aparat-aparat untuk melakukan penggusuran kepada lahan yang dimiliki oleh warga tersebut. Itu kasusnya. Nah, kalau misalkan ini tidak sampai dari pembunuhan ini, kalau misalkan warga tersebut yang sudah begitu yakin bertahun-tahun dari sejarahnya itu sudah turun-temurun sertifikatnya dia sudah punya, terus misalkan warga ini sampai membunuh kepada si yang merampas, apakah mungkin warga ini masuk dalam sesuatu? Nah, barakallahu fikum. Oke, saya buatkan analogi aja, ya. Saya buat analogi. Jangan punya harta, al-wajhi mahal, Rolex. Kemudian ada teman yang berminat dengan al-wajhi panjenengan. Karena ini al-wajhi mahal, maka kemudian al-wajhi itu tidak akan panjenengan berikan kepada orang lain. Nah, kemudian orang ini berusaha untuk memaksa mengambil al-wajhi dari tangan kita. Oke. Nah, berhubung dia itu memaksa, bahkan kemudian sampai terjadi duel. Paham nggih? Sampai terjadi duel antara panjenengan dengan teman yang mau mengambil al-wajhi tadi. Sampai duel. Nah, ketika duel terjadi, ternyata orang yang bermaksud untuk mengambil harta panjenengan dia mati. Panjenengan menang. Ya. Maka apakah itu termasuk membunuh? Tidak termasuk membunuh. Paham nggih? Nah, berarti ketika perusahaan ini bermaksud untuk merampas tanahnya warga, kemudian merampas dengan paksa dan terjadi duel, jadi perusahaan ini benar-benar menggunakan kekerasan untuk merampas hartanya warga dan terjadi perkelahian, ya, dan kemudian perusahaan ini kemudian dia mati, ya, anggota pasukannya, maka panjenengan tidak termasuk kena dosa pembunuhan. Paham nggih? Tapi kalau selama belum ada duel, masih ada adu mulut, adu hukum gitu ya,
maka ini masih bisa untuk diupayakan. Tapi kalau sampai bentrok begitu ya, bentrok dan benar-benar memaksa jenengan harus membela diri, maka tidak termasuk membunuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah sanggih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang ya. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.